Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali yang insya Allah mudah-mudahan kita selalu dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan di dalam aktivitas keseharian kita selalu mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, kali ini kita akan menjawab satu pertanyaan, yaitu tentang bagaimana hukumnya ketika menyembelih hewan kurban tidak membaca basmalah. Baik, saudara-saudariku, dimanapun Anda berada, kita akan membahas tentang bagaimana kesunahan-kesunahan yang terjadi ketika kita melakukan penyembelihan hewan kurban. Terutama kita mungkin akan mengangkat hal ini tentang yang wajib dulu. Jadi di dalam menyembelih hewan kurban ada dua hal yang wajib di sana, yaitu salah satunya niat. Niat artinya meniatkan, walaupun tidak dengan lisan, fil qalbi, di dalam hati, yaitu yang mau berkurban, mengurbankan hewannya, hewan untuk dikurbankan. Suatu contoh di hari raya Idul Adha ini, jadi boleh dia berniat dari rumahnya sebelum diserahkan kepada panitia. Yang lebih afdol yaitu disembelih sendiri. Namun ketika tidak bisa melakukan itu, maka diserahkan kepada orang yang paham untuk menyembelih hewan kurban itu. Jadi bagaimana caranya? Boleh diniatkan dari rumahnya. Artinya saya berniat untuk berkurban, seumpama untuk diri sendiri atau dengan istri atau dengan anaknya, boleh disebut satu persatu. Itu diniatkan atau diniatkan dalam hati, ya. Seperti hewan kurbannya itu diniatkan dalam hati, atau sudah ketika mau menyembelih, ketika mau disembelih sendiri, seperti itu yang wajib. Lalu yang kedua, untuk orang yang menyembelih hewan kurban ini, kewajiban yang kedua yaitu almari. Almari ini yaitu bagaimana dia dalam menyembelih bisa memutus atau memotong jalur makanan. Artinya yang ada di leher ini ada jalur makanan, bagaimana itu harus terpotong atau terputus. Itu kewajiban. Lalu kewajiban yang nomor duanya itu al-hulkum, harus memotong jalur pernafasan. Jadi dua hal ini harus terpotong. Dua hal ini seperti almari dengan al-hulkum. Jika tidak terputus salah satu di antara itu, maka tidak sah. Nah, seperti itu. Lalu ada tambahannya waddajain, seperti itu. Ada dua urat nadi, itu juga ada kesunahan. Ada dua urat nadi yang harus terpotong di sana. Itu tambahan. Namun yang wajibnya yaitu almari dengan al-hulkum. Artinya jalur makanan dan jalur pernafasan itu harus nyata terpotong. Maka dari itu ketika kita tidak bisa kita itu untuk melakukan sendiri, maka berikan itu kepada ahlinya yang biasa memotong hewan kurban tersebut. Adapun mengenai pertanyaan dari teman-teman kita, yaitu tentang masalah pembacaan basmalah itu, maka kita urutkan dari awal. Jadi kalau kita urutkan dari awal, kita sebutkan di dalam Fathul Qorib itu, maka yang pertama kita itu mungkin tahdidus safrati fi wairi maqabalatiha. Artinya mempertajam pisau dulu. Sebelum melakukan penyembelihan, mempertajam pisau atau mengasah pisau. Tapi tidak boleh fi wairi maqabalatiha, artinya tidak boleh di depan hewan yang mau disembelih. Jadi jangan sampai terlihat hewan itu. Jangan sampai terlihat oleh hewan yang mau disembelih gitu. Jadi di rumah mungkin diasah, ditajamkan benar-benar dulu, baru dibawa ke tempat di mana kita melakukan penyembelihan hewan kurban itu. Lalu yang kedua, idja'uha ala shikkihal aisar wa shaddi qawaimiha ats-tsalati ala ar-rijlil yumna. Jadi hewannya harus dibaringkan pada sisi yang kiri.
pada sisi yang kiri, harus dibaringkan pada sisi yang kiri. Jadi tentunya menghadap ke kiblat ya. Ini yang kedua. Dan kaki yang kanan yang di bawah tidak boleh diikat. Itu sunnahnya, sunnah. Adapun ketika diikat ya tidak apa-apa, cuman ini karena sunnah. Kalau mau mengikuti sunnah. Nah, jadi di sini saya menyebutkan insya Allah kesunahannya itu untuk hewan-hewan yang dipotong, terutama adanya di Indonesia, karena beda dengan hewan yang ada di Jazirah Arab seperti baginda Nabi ketika memotong unta. Jadi ada 9 kesunahan di sana itu. Karena di Indonesia ini cuman sapi, kambing, sehingga kita angkat 8 kesunahan saja. Dari 8 kesunahan itu yang pertama, pisaunya harus ditajamkan dan tidak boleh diperlihatkan di depan hewan yang mau disembelih. Lalu yang kedua, hewannya dimiringkan ke sebelah kiri, dimiringkan ke sebelah kiri kita. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, yaitu istiqbalul kiblah. Jadi istiqbalul kiblat, jadi badan hewan itu dihadapkan ke kiblat. Dan orang yang menyembelih juga menghadap ke kiblat, juga sunnah menghadap ke kiblat itu. Nah, itu yang ketiga. Lalu yang keempat, membaca bismillah ketika sudah siap, semua sudah menghadap ke kiblat. Baru yang keempat itu membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Itu sunnah hukumnya inda Syafi'i. Jadi sunnah hukumnya menurut Imam Asy-Syafi'i. Adapun ketika tidak dibaca, ya namanya hukum sunnah, ya tidak apa-apa. Artinya walau lam yusamma qoblal madbuh. Artinya makruh jika meninggalkan itu nanti jadinya makruh. Adapun dagingnya tetap halal madbuh. Daging tetap halal gitu. Ketika dia lupa ataupun memang tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, itu menurut ulama pendapat Imam Asy-Syafi'iyah. Adapun yang lainnya ada yang mewajibkan membaca bismillah. Nah, sementara agar supaya kita tidak kaku memahami ini, hukum ini, jadi ketika mengikuti ulama Syafi'i, inda Syafi'iyah, menurut ulama pendapat Imam madhab Syafi'iyah, itu sunnah hukumnya membaca bismillah. Menurut pendapat yang lain wajib. Jadi kalau menurut pendapat Imam Syafi'i itu sunnah. Adapun ketika tidak dibaca, jadi tidak bermasalah dengan kehalalan dan keharuman dagingnya, itu tetap halal. Jadi walau lam yusamma, ketika tidak disebutkan bismillah itu halal madbuh. Artinya daging kurban itu tetap halal hukumnya, seperti itu. Kalau menurut pendapat yang lain wajib, kalau tidak dibaca nanti tetap tidak sah, seperti itu. Atau boleh jadi nanti menjadi keharam, karena lawan dari wajib adalah haram nanti. Itu yang keempat. Lalu yang kelima, as-salatu ala nabi. Setelah membaca bismillahirrahmanirrahim, baru membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. 1 kali, 2 kali, atau 3 kali, silahkan. Itu yang ke berapa itu? Yang kelima. Lalu yang keenam ini membaca takbir, at-takbir qabla tasmiyah au ba'daha salasan. Boleh membaca takbir sebelum membaca basmalah dulu, atau sesudah membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim langsung takbir, boleh. Atau salawat dulu, habis bismillah, salawat, baru Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil ham. Seperti itu. Itu yang keenam. Lalu yang ketujuh, ad-du'a bil gabul. Artinya berdoa. Berdoa, sunnah berdoa agar supaya apa? Korbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada yang mengajarkan di sana tentang doa itu dengan kalimat Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Artinya itu, ya Allah, hewan kurban ini nikmat darimu untukku, aku mendekatkan diri dengan hewan kurban ini kepadamu, maka terimalah kurbanku ini ya Rabb. Seperti itu. Atau ada yang mengatakan itu doa macam di waktu di waktu iftitah, ada yang seperti itu. Inna sholati, seperti itu.
Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Boleh ditambahkan itu. Atau yang pertama itu memakai doa Allahumma hadihi minkah wa ilaika fataqabbal. Seperti itu. Ya Allah, atau tidak bisa berdoa dengan pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesianya tidak masalah. Atau bahasa setempat tidak masalah. Didoakan. Ya Allah, hewan kurban ini nikmat darimu untukku. Seperti itu. Saya mendekatkan diri dengan hewan kurban ini kepadamu ya Rabb. Maka terimalah kurbanku ini ya Rabb. Seperti itu. Lalu itu yang ketujuh. Lalu yang kedelapan, imraruha wa tahammulu 'alaiha dhihaban wa iyaban. Jadi menyembelih itu artinya ketika menyembelih posisinya seperti ini. Gimana ya? Pisaunya itu ketika menyembelih dimaju mundurkan dan ditekan. Ditekan, dimaju, ditekan, mundur, itu sambil ditekan. Maju, mundur. Itu ada yang mengatakan 3 kali. Ada yang mengatakan yang terpenting itu harus dan wajib memotong almari, terputus almari dan al-hulkum itu. Jalur pernafasan dan jalur makanan itu harus terpotong. Ketika itu sudah dilakukan semua, maka sahlah kurbannya. Namun perlu diketahui, kurban itu, saudaraku, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Di surat Al-Maidah itu, jadi Allah itu menerima kurban itu dari orang-orang yang bertakwa. Jadi bertakwalah dulu kepada Allah, baru yakinkan bahwasanya kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saudara-saudariku artinya ada kesunahan-kesunahan di dalam penyembelihan kurban, yaitu kata tadi ada 8 kesunahan yang perlu dilakukan dan ada 2 kewajiban yang harus dilakukan, yaitu 2 kewajiban seperti memutus ada niat di sana baik dalam hati ketika tidak bisa kita menyembelih sendiri sebelum diantarkan hewan kurbannya itu kepada panitia, maka diniatkan dari rumah terlebih dahulu boleh, atau setelah sampai diakad dan diniatkan di waktu bersama dengan panitia itu kurban, bahwasanya kurban ini untuk siapa dan siapa gitu. Lalu yang kedua harus memotong almari, itu yang wajib, dan al-hukum itu. Adapun yang kesunahan yang tadi jadi ada 8. Adapun mengenai pertanyaan membaca basmalah tadi, maka menurut ulama Syafi'i itu hukumnya sunnah. Menurut pendapat mazhab yang lain ada yang mewajibkan, wajib. Nah, menurut ulama Syafi'i itu sunnah, madhab Syafi'i sunnah hukumnya. Artinya ketika tidak dilakukan maka halal, tetap halal dagingnya. Ketika tidak membaca basmalah, boleh bismillah, boleh dengan itu wal afdal ada atau wal akmal atau yang lebih sempurna membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu. Mungkin ini saudara atau teman-temanku semua yang sudah bertanya tentang bagaimana hukumnya ketika menyembelih lupa tidak membaca bismillah, atau memang disengaja tidak membaca bismillah atau basmalah. Ketika lupa itu tidak bermasalah, ataupun disengaja tidak bermasalah bagi madhab Syafi'i, inda Syafi'i. Jadi itu tidak bermasalah karena hukumnya sunnah. Itu boleh dilihat di kitab takrib atau bajuri itu. Wallahu a'lam bisawab. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.